ya, cerita story tentang fiksi, story fiksi. Yang kedua tentang drama, yang ketiga tentang poetry. Yang kita tidak bahas tentang non-fiction ya. Yang non-fiction kita tidak bahas, kita bahas yang tentang fiksi saja. Oke, di fiksi ini, cerita atau story ini kita ada 7 elemen. Yang pertama itu adalah author, yang keduanya itu adalah tentang settingnya, yang ketiga tentang plot. Yang mempelajari tentang plot siapa? Yang mempelajari tentang plot. Plot kayaknya double guys. Pak. Double. Oke, tentang plot, terus kemudian tentang themes, tema, karakter, dan style dan language. Ya, jadi 7 elemen penting ini sangat penting, ya sangat perlu kali dalam membuat cerita atau story yang ada di fiksi. Biasanya cerita fiksi itu adalah cerita yang nyata adanya. Ya, biasanya cerita tentang eh, hikayat atau legenda itu termasuk fiksi atau bukan? Iya. Iya. Oke. Kalau misalnya cerita di Indosiar, Ku Menangis, segala macamnya tentang cinta-cinta itu termasuk fiksi atau bukan? Iya, kan rekayasa itu. Alright. Oke. Oke, lanjut si Revita, silakan lanjutkan. Kita mulai. We start. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya bakal presentasi tentang setting in sastra. Bentar ya, share screen. Jadi gimana lagi aku sini? Muncul nggak ya? Ya, muncul. Muncul ya, Sir? Muncul. Coba di apa kan? Itu kan masih ya, ini dia. Setting in literatur. Setting definisinya itu simpelnya definisinya itu time and place of the story. Maksudnya itu setting itu definisi secara sederhananya itu waktu dan tempat cerita gitu. Dan kalau kompleks definisi time and geographic location within the narrative either with fiction or non-fiction. Definisi kompleksnya itu setting itu waktu dan lokasi geografis dalam narasi, baik fiksi maupun non-fiksi. Terus tuh masuk ke elemen setting. Nah, jadi di elemen setting itu ada geographic location, ada physical location, ada physical environment, time period, social and cultural. Nah, jadi geographic location itu such as real life location like Bandung, Jakarta, dan yang lainnya. Maksudnya itu
Dia itu seperti lokasi kehidupan nyata, kayak di Bandung, Jakarta, dan lain-lainnya. Itu tuh, dia tuh mungkin, bukan dunia khayalan gitu, real life gitu. Terus kalau yang physical location atau lokasi fisik, itu tuh lingkungan sekitar, karakter kayak kamar, rumah, kantor. Nah, itu lokasi fisik. Nah, yang dimaksud dengan physical location. Yang ketiga itu physical environment. Itu maksudnya itu alam, di mana sifatnya itu dipengaruhi oleh cuaca iklim kayak ya hujan, panas, dan sebagainya. Yang keempat ada time period. Time period itu periode waktu. Maksudnya di sini itu periode sejarah atau mungkin hanya periode musim. Waktu dalam sebulan. Yang terakhir ada lingkungan, sosial, dan budaya. Nah, maksudnya di sini tuh ini tuh mempengaruhi karakterisasi. Nih, sosial dan budaya itu contohnya itu kayak lokasi dan periode waktunya itu kan menentukan lingkungan sosial dan budaya dalam sebuah cerita. Jadi kalau cerita berlatar sekolah, misalnya berlatar sekolah menengah atas SMA gitu, akan ada kayak tren masyarakat yang khusus untuk remaja. Nah, itu yang disebut dengan social and cultural environment. Masuk ke tipe of setting. I divided setting into two types. Tipe implicit and explicit. Nah, kalau implicit itu sorry. Jadi kalau yang implicit itu tuh dikenal dengan setting integral, di mana itu waktu dan tempatnya itu menjadi penting, kayak cerita sejarah gitu. Sedangkan kalau yang explicit setting, or we call it backdrop setting, where the story could be happen in timeless and now here, and the point of this setting into focus more to the lesson or message being delivered. Itu maksudnya setting explicit atau biasa disebut dengan background setting. Nah, itu tuh dimana cerita itu bisa terjadi secara timeless atau nggak ada tempat dan inti dari setting ini. Dan inti dari setting ini tuh lebih fokus pada pelajaran atau pesan yang disampaikan. Nah, itu kalau implisit. Kalau implisit itu dia tentang tempat. Tempatnya itu sangat penting sejarah. Tapi kalau eksplisit dia lebih fokus ke pesan yang disampaikan. Itu perbedaan dari implisit dan eksplisit. Terus kenapa setting ini penting? Why setting is so important? Yang pertama, setting in a story will affect the story lagi. Maksudnya itu setting itu dalam sebuah cerita, karena setting dalam sebuah cerita itu akan mempengaruhi logika cerita atau jalannya cerita gitu. Yang kedua, kenapa setting itu penting? A story with unclear story will make the reader feel confused to understand the story well. Jadi confused. Cerita dengan cerita yang tidak jelas akan membuat pembacanya bingung untuk memahami cerita tersebut dan baik. Makanya jadi setting itu penting biar ceritanya itu urut atau runtut. Jadi kayak pembacanya itu
membacanya bisa jelas dan nggak bingung. Karena kalau nggak ada setting, pembaca bakalan bingung maksud dari ceritanya itu. Makanya setting itu penting. Yang ketiga, setting also tell us about the real behavior of the character. Nah, maksudnya di sini tuh setting juga memberitahu kita tentang perilaku sebenarnya dari karakter tersebut. Jadi kayak setting itu memberitahu kita perilaku sebenarnya dari karakter, karena dari ceritanya itu kalau udah urut, pembacanya udah paham, pasti bakal tahu karakter-karakter dari pelakunya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, thank you so much. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Tentang set. Tempat, ya. Settingnya adalah tempat di mana cerita itu dilangsungkan. Iya. Oke. Setting ini kita kalau misalnya kita mau bicara tentang sejarah ya, kalau kita mau buat cerita tentang sejarah, setting ini sangat perlu. Karena pembaca nanti kalau misalnya gini, kita mau buat sejarah tentang Melayu atau kemelayuan, kita settingnya kita ngambil syuting atau ngambil ceritanya itu di Kepulauan Riau, di Medan. Nah, kira-kira itu nanti cocok atau tidak? Nah, itu sangat penting sekali ya kalau setting itu. Dimana kalau misalnya kita tentang bercerita tentang kemelayuan atau story atau cerita hikayat atau segala macamnya, legendanya, itu kalau misalnya kita cerita tentang kemelayuan ya kita harus berada di tempat di mana Melayu itu dibumikan atau diselenggarakan. Oke, ada yang mau bertanya tentang setting? Karena cukup jelas ya disampaikan oleh si Revita. Mungkin jelas. Ya. Cukup jelas, guys. Alhamdulillah jelas. Coba sih jelaskan kembali, Revita, types of setting. The first is implicit and explicit. Okay, you talk about explicit setting. Apa, Sir? You talk just now is about explicit setting. Explicit setting, or we call that it background setting, where the story could be happen in timeline and nowhere. Jadi di explicit setting ini bisa nggak kira-kira misalnya kita berbicara tentang kemelayuan misalnya gini kan. Jadi kita tidak pergi ke tempatnya itu. Misalnya kita hanya membuat backgroundnya itu kita cetak printed background. Jadi orang-orangnya itu tidak pergi ke tempatnya yang sebenarnya. Kira-kira ini boleh atau tidak? Enggak, Sir, karena setting itu kayak tempatnya. Jadi kayak gimana ya? Ceritanya itu kayak udah ditulis secara kayak eksplisit, gimana ya? Gimana ya jelasannya, Sir? Ya, gini, contohnya itu kayak setting itu kan merujuk pada waktu dan tempat. Contohnya kayak di negara kecil atau dahulu kala gitu, di mana badai berkecamuk. Contohnya nih, saya ada beberapa contoh kayak di negara dahulu kala di mana badai berkecamuk pada 21 Juli di Tanjung Pinang tuh. Nah, itu tuh latarnya itu udah tertulis secara implisit gitu oleh penulis. Jadi sedangkan setting eksplisit itu nggak bisa ditemukan dalam tulisan pengarang.
Jadi Oke, apa tadi? Badai berkecamuk pada tahun? pada tahun pada 21 Juli di Tanjung Pinang, itu contohnya kayak gitu, Sir. Ya. Itu kan settingnya kan itu kan udah beberapa tahun yang lalu. Jadi kira-kira boleh nggak kira-kira kita buat settingnya itu seolah-olah settingnya itu backgroundnya itu kita buat seperti pada zaman dahulu. Contohnya kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia kita kan tidak bisa lagi membuat settingnya seperti setting pada zaman dahulu. Kita membuat ceritanya sekarang nih. Kita membuat ceritanya sekarang, settingnya pada zaman dahulu. Kira-kira kita harus mungkin nggak kira-kira kita buat settingnya itu mirip seperti pada zaman dahulu, kan tidak mungkin. Kalau Kira-kira seperti apa? Kalau misalnya memang nggak mungkin, tapi itu bisa aja terjadi karena kan Ya tipe setting seperti apa yang harus kita gunakan di sini? eksplisit karena dia itu terjadi kan secara kayak nggak ada tempat, intinya itu settingnya itu lebih fokus pada pelajaran atau pesan disampaikan. Jadi kalau tentang sejarah-sejarah kayak gitu, ya dia masuk ke eksplisit, bisa dilakuin lagi gitu. Karena dia tipenya lebih fokus ke ngasih pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau tentang sejarah gitu ya ke eksplisit. Kalau yang implisit itu dia kan emang benar-benar di waktu dan tempat yang penting kayak gitu. Jadi kalau misalnya sejarah dan sebagainya, kalau menurut saya sih ke eksplisit itu. Karena dia kan menceritakan lagi tapi pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Alright, thank you. Ada yang lain mau menambahkan atau bertanya? Anyone want to add these explanations or want to ask the questions to Arifika? Ada lagi? Come on, hello everybody. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sudahi, mungkin lanjut presentasi orang berikutnya. Alright, thank you. Yang lain ada? Indah, Anita, Izzat, Cinda? Soalnya Kayaknya nanti dulu, Mister. Alright. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next presentation. Ini langsung lanjut ke presentasi selanjutnya, Kak Sir? Iya. Siapa? Apa lagi? Yang udah siap, siapa? Boleh, biar pindah host langsung. Come on. Berarti udah jelas ya tentang setting ya. Nanti kalau mau buat cerita-cerita ya setting sangat diperlukan. Coba lagi nih, Indah, Anita. Indah. Mau presentasi. Siapa? Izan. Izan. Tapi saya akan pindahkan ke laptop dulu. Jadi saya akan keluar dari Zoom sebentar. Saya mau laptop dulu. Oke, aku tunggu, Zat. Oke. Sebenarnya yang agak sulit yang emang implicit itu sih, Sir. Makanya awal buatnya juga agak bingung kan. Mahaminnya dulu. Tidak paham sekarang ya? Iya, karena dapat materi itu. Soalnya kayak setting gampang. Pas dicoba, pas ngebuat makalahnya dan PPT-nya, waduh ada implicit, eksplisit. Ini kayaknya baru denger gitu. Kayak soalnya kayak di Indonesia,
pelajaran bahasa Indonesia kayaknya jarang denger. Oke. Tahu si Indah mau nambahkan, Cinda? Mister, mau nanya, Ya. Ya. kalau setting yang artis-artis itu tipe apa, Mister? Yang settingan-settingan gitu? Oh, settingan dengan setting beda. Oh, beda ya? Kalau settingan ya itu kan cuma settingan belaka. Cuman dibuat-buat ceritanya. Kalau yang setting di sini kan adalah setting tempat. Di mana cerita itu dilakukan, di mana cerita itu diperankan. Ya. Kalau misalnya settingan seperti artis kayak gitu ya itu cuman hal biasa saja. Misalnya kita setting Sinda berpacaran dengan si Izat. Ya kita setting bagaimana pemberitaannya itu akan viral. Seperti itulah settingan. Oke, Mister. Oke. Ada lagi? Janita mana nih? Zat, udah aku pindah host ya, Zat. Udah host ya? Silakan Izat, Oke. di-share dulu materinya ke grup. Mana nih? Mister, lagi share nih. Wah, lawan ini. Udah upload ya. Karakter Teams style. Langsung present aja saya Mister. Udah Mister, saya udah share. Alright, thank you. Langsung mulai nih. Alright. Oke, langsung mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa basa-basi, saya akan langsung menjelaskan materi yang berikutnya. Mungkin agak langkah, tapi tidak masalah. Elemen of fiction yang berikutnya itu adalah language atau bahasa. Oke, mulai yang pengertian. Di sini saya bahasanya agak campur, biar lebih mudah paham, karena kalau pakai bahasa Inggris, untuk pengertian itu agak sedikit sulit gitu. Jadi pakai bahasa Indonesia aja. Oke, jadi pengertian language, understanding of language ya. Yang pertama itu, bahasa adalah suatu sistem yang terdiri dari simbol-simbol vokal yang semuanya dilakukan oleh suatu kelompok sosial. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris adalah
lembaga di mana manusia berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang biasa digunakan secara lisan sebagai simbol suara. Kemudian berikutnya, asal-usul bahasa. There is no definitive agreement from the experts. Maksudnya, secara ilmiah, asal-usul daripada bahasa itu banyak sih beberapa spekulasi tentang asal-usul bahasa gini. Oh, udah mau ini ya, selesai. Nah, jadi untuk Jadi untuk language ini itu diperkirakan ya, kalau nih secara umumnya aja diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di dunia. Mulai dari bahasa Mandarin sebagai bahasa yang paling banyak digunakan, kemudian bahasa Spanyol, lalu bahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan asal-usul terciptanya bahasa dan mengapa banyak sekali bahasa yang digunakan di Indonesia? Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja. Lalu kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan diperkirakan meniru sumber suara benda tersebut. Kemudian, secara perlahan tapi pasti, manusia mulai bisa berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda, dan kemudian berkembang menjadi bahasa. Saat itu, nenek moyang kita melakukan migrasi ke berbagai negara di dunia untuk mencari sumber makanan. Nah, isolasi budaya ini membuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan bahasa di tiap negara atau daerah menjadi berbeda. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan. Inilah sebabnya Indonesia memiliki bahasa yang sangat beragam dan juga berbeda di setiap daerah. Kemudian untuk asal-usul kata language, kalau dilihat di sini, dia itu ada dari berbagai bahasa-bahasa kuno gitu istilahnya. Di sini language berasal dari Old French, language. Terus juga ada Old Portuguese, lingua, and so on. Sampai terakhir ini Indo-Eropa, apa entah itu bacanya, itulah pokoknya. Nah, dari bentuk etimologi ini, nampak bahwa kata language, lingua, ataupun denghu itu dianggap berasal dari kata tongue yang berarti lidah. Memang antara kata tongue dan denghu itu terlihat ada kemiripan. Nah, apa ini? Itulah pokoknya. Dianggap ada perubahan fonetis D ke T. Ya, kurang lebih dari tongue, dari bahasa lidah, itu jadi language, jadi bahasa. Karena tongue itu kalau salah itu tutur gitu ya, atau lafal atau pengucapan gitu kurang lebih. Terus ini. Terus origin of language yang asal mula bahasa. Ada juga dari pernyataan dari artikel lain yang mengatakan bahwa asal mula language itu pada spesies manusia telah menjadi topik perdebatan para ahli selama beberapa abad.
Walaupun begitu, tidak ada kesepakatan umum mengenai kapan dan umur bahasa manusia secara pasti. Salah satu permasalahan yang membuat topik ini sangat sulit dikaji adalah kurangnya bukti langsung. Akibatnya, para ahli yang ingin meneliti asal mula bahasa harus menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti lain, seperti catatan fosil atau bukti-bukti arkeologis. Keberagaman bahasa kontemporer, kajian akuisisi bahasa, dan perbandingan antara bahasa manusia dengan sistem komunikasi hewan, terutama sistem komunikasi primata lain. Secara umum, ada kesepakatan bahwa asal mula bahasa manusia berkaitan erat dengan asal-usul perilaku manusia modern. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai implikasi-implikasi dan keterarahan hubungan keduanya. Ya, walaupun ada yang mengatakan umur bahasa itu udah hingga ratusan ribu tahun, ada yang mengatakan buktinya masih kurang deh, masih belum konkret deh, masih belum jelas gitu. Dan ya sebagainya lah. Oke, jadi lanjut aja karena kalau bahasa usulnya memang ada habisnya. Lanjut components of language. Di sini ada 6. Yang pertama ada form. Definisinya itu bagian terkecil dari bahasa yang tidak bermakna. Di sini yaitu huruf konsonan, huruf vokal juga gitu. Huruf abjad lah, A, B, C, D, and etc. Kemudian yang kedua juga ada morfem, ialah bagian dari bahasa yang berupa kata dasar dan imbuhan. Seperti di sini ada dua, ada free morphem dan juga bound morphem. Untuk free morphem itu morfem yang bersifat bebas, terus bisa berdiri sendiri dan berpotensi menjadi kata dasar atau root word. Kemudian kalau bound morphem itu morfem yang terikat atau bound itu berarti terikat ya, tidak bisa berdiri sendiri dan berpotensi menjadi imbuhan atau affix. Dia bisa imbuhan prefix awalan atau suffix akhiran. Kemudian yang ketiga juga ada word, yaitu bagian terkecil dari bahasa yang bermakna dan berkelas kata. Ada beberapa kata yang hanya terdiri dari satu fonem saja, yaitu yang artinya sebuah dan I yang artinya saya. Satu huruf saja, tapi ada satu kata yang artinya lebih dari satu huruf. Kemudian juga ada yang keempat itu phrase, yang artinya rangkaian kata yang bermakna tetapi tidak berpola subject plus verb, bayangkan MHM, ya modifier plus head plus modifier. Modifier itu kata yang menjelaskan dan head itu kata yang dijelaskan. Phrase-nya minimal terdiri dari dua kata. Contohnya new book. Nah, di sini ada contoh ini new book dan juga a kind girl. Di sini new book itu kan berarti M plus H. New itu kata yang menjelaskan dan book itu kata yang dijelaskan. Begitupun dengan kind girl. Saya yakin nanti sudah paham maksudnya. Berikutnya yang kelima itu ada clause, yaitu rangkaian kata yang bermakna berpola S plus V, ada yang berpotensi menjadi kalimat atau bagian dari kalimat. Seperti main clause atau induk kalimat yang bisa berdiri sendiri dan berpotensi menjadi kalimat dan juga berpola subject plus verb. Dan juga ada subclause, subclause yang tidak bisa berdiri sendiri, kemudian berpotensi menjadi bagian dari bagian dari kalimat dengan pola conjunction plus S plus V. Aduh maaf, nggak begitu paham klausa ini. Berikutnya yang keenam itu sentence. Ialah rangkaian kata yang bermakna lengkap, minimal berpola S plus V dan diakhiri tanda baca perakhir. Seperti pada umumnya, terus saja pada akhirnya ada full stop, ada titik, mungkin ada question mark atau exclamatory mark. Lanjut, elements of language. Ada 3 elemen. Pertama dari sounds menjadi fonologi, dari grammar menjadi rules pattern, menjadi morfologi dan syntax. Dan yang ketiga dari meaning menjadi vocabulary menjadi semantics. Lanjut, yang terakhir characteristics of language. Di sini ada 12. Yang pertama itu sounds, yang biasa dipakai, yang kita dengar sehari-hari. Kemudian ada arbitrary, kemudian ada conventional agreement atau agreement, systematic, a system of systems, creative or productive, a social phenomenon,
meaningful habit or recursions, unique social behavior, dan relative. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak sedikit rancu dan membosankan. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Thank you so much. Anyone to make questions? Oke, sekarang kita belajar tentang literatur. Literatur itu adalah karya sastra. Kira-kira ada nggak kaitannya yang disebutkan Iza tadi tentang apa ya tadi, ada grammar, ada semantik, ada fonologi, ada morfologi, ada sound, ya. Kemudian di situ ada nggak bahasa kiasan yang digunakan dalam membuat karya sastra tersebut? Kita ini membuat karya sastra. Kira-kira apa sih bahasa kiasannya? Bahasa kiasan yang kita terapkan dalam karya sastra tersebut. Oh, bahasa kiasan dalam karya sastra itu ya. Oke. Prose, mortem, yang tadi itu. Oh ya. Mana bahasa kiasan yang bisa? Sebenarnya kita ini membuat suatu karya sastra tentang fiksi. Kita membuat cerita tentang berdirinya kampus yang besar di Kepulauan Riau. Jadi kita akan membuat sebuah karya sastranya. Kira-kira bahasa kiasan yang digunakan bahasa apa kira-kira? Apakah termasuk itu? Di elemen of bahasanya ada grammar. Grammar itu kan kata bahasa. Ada role play, masuk ke morfologi dan lain-lain. Sedangkan kita mempelajari fonologi itu kan tentang sound, fonetik dan fonologi. Bisa sebentar loh. Kiasan atau figurative language. Kiasan bahasa apakah yang kita gunakan pada saat kita membuat karya sastra? Oke. Apa tadi Mr. Question-nya? Ya, kiasan atau figurative language. Kiasan bahasa apa yang harus kita gunakan? Jadi kita kan membuat suatu kiasan kan, membuat suatu perbandingan. Kiasan itu kiasan perbandingan ya. Iya. Kita membuat kita membuat satu karya sastra nih. Kira-kira kiasan bahasa apa saja kah? Seperti apa saja kah kiasan-kiasannya yang harus kita gunakan? Misalnya ada suatu objek. Suatu objek itu kita kiaskan objek itu adalah seperti manusia. Boleh nggak kira-kira kita membuat karya sastra seperti itu? Kita gambarkan seperti itu. Oh. Boleh nggak kira-kira? Siap. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Ya boleh. Pak, apakah nama figurative language itu kiasan bahasa seperti apakah? Itu termasuk kemana tadi? Termasuk ke fonologi, morfologi atau kemana tadi? Masuk ke dalam elemen atau semacam? Wah, kiasan tadi kemana tadi? Kalau sound sih enggak ya. Kiasan perbandingan. Kalau bunyi itu masuk ke meaning saya rasa, Mister. Semantik saya rasa. Kiasan. Lebih ke meaning. Sesuatu yang bahkan undead ketika dikiaskan itu menjadi sesuatu yang a living things gitu. Dan itu bisa digunakan di berbagai karya sastra gitu. Dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa daerah, kemudian dikiaskan dengan beberapa hal yang mungkin nampaknya nggak masuk akal, tapi ya dengan bahasa kreatif ala manusia, kiasan itu menjadi sesuatu yang hidup gitu. Misalnya seperti kosakata yang biasa digunakan di dapur, itu bahkan bisa digunakan di jurnalistik. Terus kosakata terkait perasaan manusia, itu bisa digunakan
dalam menggambarkan ekspresi akan alam gitu, seperti bulan, matahari dan sebagainya. Jadi itu lebih kepada meaning sih, Mister. Vocabulary gitu. Jadi itu masuk semantik sih. Ya, Mister ini tidak melihat di situ figuratif language-nya seperti metafora, personifikasi. Oh, kalau ditambahin terlalu banyak, Mister. Dan saya pun juga nggak begitu memahami soal language ini. Ya, ya kita belajar linguistik atau belajar karya sastra ya memang harus kita ya benda aja bisa kita bisa benda saja bisa kita membuat benda itu hidup seperti seolah-olah manusia. Ya, seolah-olah manusia itu termasuk ke dalam personifikasi nanti dia. Sedangkan metafora itu bisa digunakan membandingkan benda. Ya, yang bisa seperti light, seperti as, dan similar to, ya. Kita akan membandingkan di situ metafora, membandingkan suatu benda dengan benda yang lain, atau membandingkan manusia dengan manusia yang lain. Sedangkan personifikasi itu benda, seolah-olah kita menyebut itu adalah, seolah-olah kita membayangkan itu adalah manusia, seperti angin yang sedang bergoyang, ya. Angin yang sedang bergoyang itu, kalau bergoyang itu adalah yang bisa dilakukan oleh manusia. Sedangkan angin itu kan bukan manusia. Seolah-olah kita menyebutnya itu adalah angin yang sedang bergoyang, ombak yang sedang berlari-lari. Ya, itu adalah karya sastra. Kita mengimajinari, kita membuat suatu membuat suatu karya, ya, membuat suatu karya dalam bentuk karya sastra itu ya kita harus ya seperti itu. Kita menggunakan bahasa-bahasa seperti figurative language, seperti personifikasi, metafora, dan yang lain-lainnya. Ya, misalnya tadi nggak ada melihat itu yang dibahas oleh Iza, yang itu adalah sound, fonologi. Itu kita nanti belajar di fonetik dan fonologi. Oke, seperti paradoks, ironi, itu kan pernah dipelajari pada saat pada saat SMA kan udah belajar di bahasa Indonesia kan, belajar tentang bahasa figuratif, hiasan, bahasa hiasan, di paradoks. Masih ingat kan paradoks? Tapi sulit paham. Ya, gimana? Belajar, tapi SMA itu kayak dipaksa masuk semua sih, jadi nggak begitu paham. Ya, benar, Zat. Semua demi nilai. Ya, memang sih semuanya kalau tidak dipelajari, ibaratnya yang pada saat SMA itu adalah basicnya seluruhnya. Yang kita pelajari pada saat SMA itu adalah basicnya. Ya, jadi apapun yang harus kita pelajari juga. Ya, pada saat sekarang ya pelajarannya itu muncul lagi. Ya. Masih ingatkah tentang paradoks? Masih ingatkah tentang personifikasi? Masih ingat tentang ironi? Overstatement, understatement? Ya. Jadi itu kalau dalam karya sastra kita belajar tentang sastra fiksi yang hayalan-hayalan, ya, paradoks, ironi, personifikasi, metafora, dan segala macam itu perlukan bahasanya. Oke, untuk lebih lanjut, Mr. kasih kesempatan sekali lagi, Bu Izan, ya, untuk membahas itu ya. Karena supaya paham maksud dari pembelajaran tentang introduction to lit ini, introduction to literature ini. Jadi materinya saya tambah lagi, Mister. Iya, tambah lagi. Yang bahasa yang tidak sampaikan ini ya. Bahasa ini, bahasa structure atau tata bahasa. Tata bahasa yang kita pakai ini, yang tidak sampaikan. Benar. Benar yang ini. Oke, Mister.
Tapi yang maksud dari literatur itu atau karya sastra ya berbeda bahasanya. Kata bahasa di sini adalah bahas tentang bahasa hiasan. Ya. Yang kita bahas adalah bahasa hiasan. Kita lihat di sini pengertian bahasa, oke, bagus. Ya. Kemudian elemen dari bahasa benar, itu termasuk dalam font, letter, huruf ya, yang tidak ada maknanya sama sekali. Bagian terkecil dari bahasa ya benar. Tetapi yang kita inginkan di sini adalah bahasa hiasan. Hiasan ya? Ya, walaupun sebenarnya saya nggak tahu apa yang diinginkan sih. Gimana? Walaupun sebenarnya nggak tahu apa yang diinginkan jadi dari pemirsa, tapi ya saya sebenarnya bingung juga. Elements of fiction, language. Apa yang mau dibahas dari language ini? Cuma lebih ke bahasa. Jadi bingung juga sih materinya apa aja. Dan saya nggak tahu apa yang diinginkan. Jadi saya buat apa yang ada aja. Ya, apa bagus. Bagus. Ya itu satu apa namanya itu? Suatu ada keinginan untuk mempelajari. Ya apapun yang dapat ya kita tampilkan aja dulu, enggak masalah. Salah nanti kan kita koreksi. Sama-sama nanti kita koreksi. Nanti bisa jadi Mister yang koreksi, jadi nanti Jansi Cintanya yang koreksi, Sinda yang koreksi, Izat yang koreksi. Ya semuanya kita dalam tahap pembelajaran. Oke? Tidak masalah. Tempat salahnya itu sekarang. Nanti kalau udah di pekerjaan salah itu tidak. Kita harus tidak berbuat salah lagi. Berbuat salahnya itu adalah pada saat kita di bangku perkuliahan atau di bangku sekolah. Oke, di sini terlihat kata, konten, benar, semuanya itu bahasa tentang bahasa. Komponen dari bahasa memang itu phrase, clause, sentence. Oke, karakteristik bahasa itu ya memang itu sound. Nanti kita akan belajar tentang sound, intonasinya lemah, intonasinya keras, seperti apa kita memaknainya itu. Intonasinya lembut. Nah, nantilah kita pelajari intonasi. Itu kalau intonasi itu masuk ke language juga ya, Sir? Berbeda bahasannya. Kalau yang di sini kita mempelajari tentang figuratifnya, adalah hiasan dari bahasa tersebut. Oke, nanti minggu depan Izzat cari lagi ya tentang figuratif language ya. Seperti metafora, personifikasi, ironi, ya. Oke. Cuman itu ya kan, Mister? Ya, seberapa dapatnya lah. Oke. Paham tentang bahasa dari elemen-elemen dari karya sastra yang berbentuk. Nanti saya cari biar saya share langsung hari ini. Minggu depan aja nggak apa-apa. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya lagi ya. Minggu depan. Ya, oke lah, Mister. Nggak apa-apa. Kita kasih waktu lah. Santai saja. Nggak usah terburu-buru. Pikiran, Mister. Pikiran. Iya. Tugasnya kalau belum kelar tuh hidup tuh nggak bisa bahagia. Nggak apa-apa. Kalau semester enjoy aja. Semester enjoy aja. Masih ada waktu 1 minggu lagi. Ya. Oke, lanjut. Sinta bahas tentang apa? Kita ada waktu berapa menit lagi nih? 9:10 berarti kita lewat 3. Ada sekitar banyak lagi waktu. 25 menit lagi. Sinta bahas apa? Saya, Mister. Iya. Saya bahas tentang karakter, Mister. Ya, udah siap. Belum. Waduh. Dengan PD. Ada bedanya ya. Dengan riangnya. Ya, Sinta aja santai jawabnya belum. Ya, enggak masalah. Oke, Anita. Mantep deh, santuy. Salut. Apa, Mister? Anita bahas tentang apa? Saya tentang style, Mister. Style. Oke. Sudah siap? Udah, Mister, tapi kayaknya
ada yang kurang-kurang sih, Mister. Alright. Mau ditampilkan sekarang? Hmm, boleh, Mister? Oke, ya silakan. Yang penting maju dulu. Maju gak, maju gak? Pindah host dan Oh Gim- iya, astagfirullah, Nggak usah, astagfirullah. itu hostnya ke Izzat aja bisa tak? Nggak pandai kakak itunya. set screen-nya. Kirim Ah. ke Izzat aja ya. Ya, kirim aja di grup sekalian materi kakak. Oh, iya. Ya, kirim di grup nanti Iza yang apa? Ada peserta baru. Dari Izzat. Aduh, error pula lah. Kak, maaf kak, error kak. Error ya? Di laptop jadi ini kalau not file gitu nggak semua file bisa kebuka. Jadi agak error gini ternyata. Pindah host aja kak ya. Kalau di HP baru bisa. Oke, udah saya ubah ke Anita host. Oke. Aduh, Kak, langsung install aja Kak Revi. Ya, lanjut. ya ini lagi di iniin. Dia aja langsung share screen yang tombol hijau itu di tengah itu.
wallpapernya. Iya, Oh, bukan main. Itu untuk penyemangat bagi yang lain. Semangat yang lain. Nggak tahu nanti itu kan Masih lama lagi, Mister. udah niat. Udah masuk belum? Udah. Nah, tadi udah masuk. Udah ya. Udah. Tuh muncul tuh. Kok nggak ditekan ya? Mister, maaf Mister, nggak mau ditekan dia. Oh, ada. Saya mulai ya, Mister. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang style itu apa itu. Style itu adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penulis, yaitu banyak macam-macam gaya bahasa, yaitu ada formal dan tidak formal. Dan style itu adalah gaya bahasa penulis dapat diketahui melalui pemilih kata atau susunan kalimat dan susunan paragraf. Style itu diturunkan dari kata lain yaitu stilus, yaitu semacam alat untuk menulis dalam keahlian menggunakan alat ini dapat mempengaruhi jelas tidak adanya tulisan pada elemen tersebut, sehingga penekanan dititik beratkan pada keahlian penulisnya indah. Sehingga style ini berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau mempengaruhi kata-kata secara indah.
Maaf, Mister. Kalau misalnya nggak pakai PPT, jelasinnya boleh nggak, Mister? Soalnya dia ini agak susah, nggak mau ditekan. Nggak keluar ininya tulisannya. Jangan di Coba ini Kak, apa kami buka Zoom lewat HP kami, nanti kami yang Kakak pindahin host ke yang namanya Galaxy. Kami buka PPT Kakak dari HP kami. Ke yang Galaxy itu. Berapa deh? Pindahin hostnya ke yang, yang Revita app tapi yang nggak ada foto Kak. Biar kami share screen yang punya Kakak, coba. Siapa? Kak Revi yang bantu atau Ijat yang bantu nih? Kalau laptop Izat udah bisa nggak apa-apa. Ijat bukannya ada HP aja, tapi dia emang nggak bisa sih. Coba ubah hostnya. Join dulu. Ya, Kak Anita pindahkan aja ke ini, Jat. Ke punya Jat ini, yang nama lengkap nih. Tak ada mukanya nih. Pindahkan host yang di apa? Pencet yang tulisan more ini. Namanya. Terus, Zed? Bro, make a host. Make a host. Kalau kakak bingung, kakak bisa keluar Zoom, entah baru join lagi. Biasanya mungkin hostnya bakal pindah. Nah, itu Kak Revi jadi host sekarang. Dan masih nge-record. Ini ubah ke yang ini. MI nih, MI. Logo MI biru nih.